Negeri Semarang dengan saya Nesya Bina Jauhar Nur, Saya Sabrina Ayu Ramadhani. Saya Adelia Mulyana. Saya Cinta Alfiana Putri. Dan saya Indah Ayu Putri Maisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi transportasi pada mata kuliah program linear. Selamat menyaksikan! Baik, yang pertama kita akan menggunakan metode NWC. Metode ini dimulai dengan mengalokasikan sebanyak mungkin barang dari sumber ke tujuan yang berada di sudut kiri atas tabel transportasi. Kemudian alokasi dilanjutkan ke sel-sel di sebelahnya, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan memperhatikan kapasitas dan permintaan hingga semua kebutuhan terpenuhi. Lalu, di sini dinamakan sel 1,1. Selanjutnya, kita akan mengirim barang pada sel 1,1 sebanyak mungkin, yaitu mengirim barang sebanyak 360. Maka dari itu, pada kapasitas 900, tersisa 540. Dan untuk 360 habis. Selanjutnya, kita akan menuju sel 1,2, yaitu kita akan mengirim barang sebanyak 540. Maka dari itu, kita coret, lalu 720, tersisa 180. Selanjutnya, kita menuju sel 2,2, yaitu dengan kapasitas 540 dan 180, maka kita akan mengirim barang sebanyak mungkin yaitu 180, sehingga kita coret, dan 540 tersisa 360. Selanjutnya untuk sel 2,3, kita akan mengirim barang sebanyak 360. Dari 540 tersisa 180. Lalu ini kita coret. Kita akan menuju sel 3,3, kita akan mengirim barang sebanyak 180. Sehingga dari 810 tersisa 630. Yang bawah kita coret. Kita akan menuju sel 3,4 dengan kapasitas 900, kita akan mengirim barang sebanyak 630. Kita coret sehingga ini tersisa 270. Selanjutnya kita menuju sel 4,4, kita akan mengirim barang sebanyak 270. Kita coret, maka ini tersisa 720. Kita akan menuju sel 4,5, itu dengan mengirim barang sebanyak 720. Sehingga ini dicoret terpenuhi. Pada metode NWC ini bisa dilihat bahwa hasilnya akan membentuk seperti tangga. Ini adalah ketika mencari nilai Z pada metode NWC, itu dengan mengalihkan masing-masing lalu dijumlahkan sehingga ini menghasilkan hasil 51.300. Selanjutnya, kita akan menghitung contoh soal tadi dengan metode FAM, yaitu salah satu metode untuk mencari solusi awal yang layak dalam masalah transportasi dengan tujuan meminimalkan biaya transportasi. Lalu di sini ada BK. Apa itu BK? BK yaitu beda kolom. Selanjutnya ada BB. BB yaitu berarti beda baris.
Lalu bagaimana sih cara mencari BK? Yaitu dengan mencari selisih dua angka terkecil pada kolom. Yaitu di sini ada angka 12 dan 2. Kali ini akan ditemukan selisihnya yaitu 10 dan seterusnya akan ketemu 6, 10 dan 2. Lalu pada beda baris kita akan mencari selisih dari dua angka terkecil dari baris tersebut. Lalu akan ditemukan hasil seperti ini yaitu 6, 12, 2, 4, dan 14. Selanjutnya akan mencari nilai terbesar antara BB atau BK yaitu ketemu 14. Setelah itu kita akan mencari nilai terkecil pada baris tersebut yaitu angka 2. Selanjutnya kita akan melihat permintaan dan kapasitas. Maka kita akan memenuhi permintaannya itu dengan kapasitas 540, maka kita akan memasukkan 540 sehingga coret 180. Karena tadi sudah kita pakai 2 sehingga ini tidak bisa digunakan lagi, maka kita coret. Kita hitung lagi yaitu dengan cara mencari selisih dari dua angka terkecil, ketemu 10. Ini 6 tidak bisa digunakan lagi, 10, 2. Lalu pada beda baris ini akan ketemu 6, 12, 2, 6, dan 4. Kenapa bisa 4? Karena itu yang 2 sudah tidak bisa digunakan lagi, maka selisih dari 20 dan 16. Dan seterusnya proses akan dilanjutkan untuk mencari hasil akhirnya. Ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode FAM, yaitu dapat dilihat ini sel yang terisi adalah sel 1,2, 1,4, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu mencari Z optimal dalam metode FAM, yaitu dengan mengalihkan yang dalam sel lalu dijumlahkan sehingga ketemu hasil akhir yaitu 19.780. Selanjutnya kita lanjut ke metode inspeksi. Metode inspeksi yaitu metode mengirim dengan biaya barang paling terkecil. Di sini terdapat program awal dari soal sebelumnya. Di sini terlihat biaya paling kecil terdapat di sel 3, 1, 2, dan 25. Boleh dipilih sel mana aja, tapi saya menggunakan sel awal 3, 1. Di sini permintaan 350 dengan kapasitas 810. Kita isi semaksimal mungkin. Jadi kita isi sel 31 dengan 350. Ini kita coret jadi 450. Karena ini sudah terpenuhi, kita coret. Karena di T1 sudah terpenuhi, kita coret juga. Selanjutnya biaya yang masih terkecil 1, 2 dengan permintaan 720, kapasitas 900. Kita isi semaksimal mungkin, jadi kita 720 karena isinya memenuhi, coret. 900 dikurangi 720, 180. Karena ini sudah memenuhi, kita coret. Selanjutnya ke sel 25 dengan permintaan 720, kapasitas 540. Kita isi semaksimal mungkin, jadi 540 kita coret. 720 dikurangi 540, 180. Karena A2 sudah memenuhi, kita coret. Selanjutnya biaya yang terkecil terdapat di sel 4, 3. Permintaan 540 dengan kapasitas 990. Kita isi 540, kita coret. 990 dikurangi 540 yaitu 450. Karena T3 sudah memenuhi, kita coret. Selanjutnya kita pilih sel 14. Kita isi semaksimal mungkin. Permintaan 900 dengan kapasitas 190, kita isi 180, coret. Jadi 720. Selanjutnya di sel 34 kita isi semaksimal mungkin, jadi 450, coret, habis, berarti tinggal 270. Selanjutnya kita pilih sel 18. A1 sudah memenuhi. A1. Oke, lanjut. Karena A1 sudah memenuhi, kita coret. Ini A3 juga sudah memenuhi, kita coret. Selanjutnya mana yang paling terkecil? Itu 18. Kita isi semaksimal mungkin. Karena ini kita tinggal 270, berarti 450 dikurangi 270 tinggal 180. Kita isi 270, coret. Nah, yang terakhir, ini kan kurang 180, jadi kita masukkan 180 ini ke sel 45. 180 sudah. Ini adalah hasil akhir dengan metode inspeksi. Kita cari Z optimal dengan mengalihkan 2 kali 720, 12 kali 180, 2 kali 550, 2 kali 360, 12 kali 450,
10 kali 540, 18 kali 270, 24 kali 180. Jadi setelah kita kalikan dan jumlahkan, kita mendapatkan nilai minimumnya dengan angka 25.380. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbaikan program. Perbaikan program itu ada dua cara, stepping stone dan body. Sekarang kita masuk ke stepping stone. Stepping stone apa sih? Stepping stone adalah perbaikan program dengan mengisi sel-sel kosong dengan looping searah jarum jam atau berlawanan horizontal atau vertikal. Di sini ada sel kosong 11, 13, 15 sampai seterusnya. Kita isi sel kosong loopingnya berlawanan vertikal atau horizontal ya. Berarti dari sini terus belok lagi terus ke yang tempat awal. Berarti sel kosong 11 melewati 11 ke 14 ke sini 34 ke 31 ke kembali ke 11. Kita tulis sel kosongnya semua. Jadi 11, selanjutnya 13, 15, 21, 22, 23 sampai seterusnya. Selanjutnya kita isi sel 1,1 dengan biayanya 30. Jadi min 30 min sel 14 biayanya 12 plus sel 34 12 min sel 31 2 sama dengan minus 2. Begitu pun selanjutnya sampai sel 4 diawali dengan min dalam kurung tanda min plus. Oke, setelah kita isi semua sel, terdapat nilai positif yang berarti positif Z turun lanjut, yaitu perbaikan program. Nah, perbaikan program karena positif ini berada di sel 3,5, perbaikan program kita ada di sel 3,5. Selanjutnya kita akan perbaikan program di sel 3,5. Looping dari sel 3,5 tadi, yaitu 3,5 bernilai 0, 3,4 bernilai 450, 4,4 bernilai 270, 4,5 bernilai 180. Selanjutnya kita isi sel 3,5, yaitu dengan plus min plus n. Kita analisis dari ketiga angka ini yang kita jumlahkan atau kurangkan di sini yang tidak menghasilkan minus. Setelah dianalisis, kita mendapatkan angka 180. Ditambah 180, 450 dikurangi 180, 270, 270 ditambah 180, 450, 180 dikurangi 180, 0. Selanjutnya, kita akan merubah tabel di atas ini dengan perbaikan program yang sudah kita lakukan. Nah, 3,5 di sini didapatkan 180. Kita isi dengan 180. Nah, di 3,4 kita mendapatkan 270. Kita hapus diganti 270. Di 4,4 kita mendapatkan hasil 450. Kita hapus terus ini dan diganti dengan 450. Begitupun dengan 4,5 kita ganti menjadi kosong. Berikut adalah hasil metode dengan stepping stone setelah perbaikan program. Selanjutnya kita kerangka modi atau modified distribution method. Di sini modi berbeda dengan selanjutnya yaitu modi atau modified distribution method. Jika pada stepping stone kita menghitung terlebih dahulunya, pada modi tidak perlu. Di sini ada pun langkah-langkah modi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bilangan baris dan bilangan kolom yang memenuhi RR plus KK plus CRK.
dengan sel RK adalah sel isi, RR bilangan kolom ke K, KR bilangan baris ke R, CK bilangan baris ke R dan kolom ke K. Langkah yang kedua yaitu menghitung OC sel kosong dengan rumus OC R, K sama dengan RR plus KK min CRK. Jadi di sini ada suatu permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan modi. Yang pertama kita lihat sel isi. Jadi sel isi di sini ada 1,2, 1,4, 2,5, 3,1, 3,4, 4,3, 4,4, 4,5. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus RR plus KR sama dengan CRK dengan ketentuan R1 sama dengan 0. Nah, setelah yang kita tahu tadi, kita langsung dapat memasukkannya ke dalam rumus di sini. Di sini terdapat R1 plus K2 sama dengan C12. Kita lakukan hal yang sama sampai semua sel isi ini masuk ke dalam rumus di sini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita, karena di sini yang diketahui R1 sama dengan 0, kita pilih di sini yang mengandung R1. Kita pilih yang atas terlebih dahulu. Di sini R1 plus K2 sama dengan C12, yang dimana R1 sama dengan 0 plus K2 belum kita ketahui sama dengan C12. Di sini C12 adalah 2, maka K2 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita pilih yang mengandung K2 ataupun yang mengandung R1. Jadi di sini langsung saja kita ke sini karena dia ada R1 0 plus K4 sama dengan di sini kolom ke-1, kolom baris ke-1, kolom ke-4 ada 12. Dan kita mendapatkan A4 sama dengan 12. Nah, di sini K2 dan K4 telah kita ketahui. Di sini yang sudah kita ketahui ada R1, K2 dan K4. Selanjutnya kita akan mencari K1, K3, K5, R2 dan R3 dengan cara yang sama. Nah, setelah kita menghitung sel isi, kita mendapatkan nilai dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Dan juga kita mendapatkan nilai dari baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Selanjutnya, dari sini dapat kita hitung OC sel kosongnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi sel kosongnya. Dan di sini sel kosongnya ada 1,1, 1,3, 1,5 dan seterusnya sampai 4,2. Nah, untuk mengisi sel kosong kita menggunakan rumus RR plus KK min CRK. Nah, di sini sel kosong 1,1 maka kita akan menghitungnya dengan mengisi R1 plus K1 dikurangi C11. Di sini R1-nya yaitu 0 ditambah K1-nya itu 2 dikurangi C11 yaitu 30. Maka OC-nya minus 28. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semua sel kosong ini terisi. Setelah kita mengisi sel kosongnya, kita mendapatkan bahwa sel 3,5 bernilai positif. Sini. Maka kita akan melakukan perbaikan program lagi, yaitu dengan melebihkan dari 3,5 ke sel 4,5 ke sel 4,4 dan yang terakhir ke sel 3,4. Di sini kita mendapatkan bahwa nilai dari 4,5 180, 4,4 270 dan 3,4 450 dengan tanda min plus min. Untuk mengisi untuk melebihkan ini dan perbaikan program ini, kita harus mengurangkan dan menambahkan suatu bilangan yang di antara tiga ini yang tidak menghasilkan negatif, yaitu kita kurangkan dan tambahkan dengan 190. Kemudian di sini 0, 450 dan 270. Jadi di sini adalah tabel program yang sudah optimal. Selanjutnya kita ke masalah transportasi, yaitu kemerosotan. Nah, untuk mengetahui apakah program ini merosot atau tidak, yang pertama kita lakukan yaitu mengerjakan masalah dengan menggunakan inspeksi. Dengan menggunakan metode inspeksi, kita mendapatkan program seperti ini. Nah, untuk mengetahui program ini terjadi kemerosotan atau tidak, dapat kita cek menggunakan rumus banyak baris ditambah banyak kolom dikurangi 1. Di sini banyak barisnya ada 3, ditambah banyak kolom ada 4, dikurangi 1 sama dengan 6. Jadi harusnya sel isi di sini ada sebanyak 6, tetapi pada program ini sel yang terisi hanya ada 5, maka terjadi kemerosotan. Nah, untuk menyelesaikan masalah kemerosotan ini, kita harus mengubah yang awalnya sel isinya hanya ada 5, kita ubah menjadi sel isinya ada 6 untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, untuk menambahkan satu sel isi, kita dapat menggunakan metode body seperti yang sudah diajarkan tadi.
Selanjutnya kita akan kerjakan tabel ini menggunakan modi. Yang pertama, kita melihat sel isi di sini. Nah, sel isi di sini ada sel 1,2, sel 1,3, 2,2, 2,4, dan 3,1. Nah, seperti persyaratan modi, R1 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan selisih ini ke dalam rumus R plus K sama dengan C12. Karena di sini nilai dari R3 maupun K1 belum diketahui, maka kita lihat sel 3,1. Di sini terdapat 5 buah sel yang kosong. Nah, dari 5 buah sel yang kosong ini kita pilih sel yang paling terkecil, yaitu sel 3,3. Maka didapat kita dapat R3-nya itu 2. Kita masukkan ke dalam sini untuk mencari K1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai dari K1, K2, K3, R1, R2, R3. Dari sini kita dapatkan nilai dari R1, R2, R3, K1, K2, K3, dan K4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tadi, dapat kita hitung sel kosongnya dengan menggunakan rumus RR plus KK dikurangin CRK. Nah, di sini sel kosong 1,1 nilai dari R1 yaitu 0 ditambah nilai dari K1 minus 2 dikurangi dengan nilai kolom 1,1 yaitu 77, didapatkan OC-nya minus 79. Kita lakukan hal yang sama sampai sel kosong ini terisi semua. Di sini telah kita dapatkan sel kosongnya. Kenapa 3,3 tidak dimasukkan ke dalam sel kosong? Karena 3,3 telah kita cari di awal tadi dan diberi tanda epsilon. Lalu selanjutnya kita lihat OC pada sel kosong. Jika OC sama dengan 0, maka tetap dan proses berhenti. Jika OC negatif, Z naik dan proses berhenti. OC positif, Z turun, dan proses berlanjut. Nah, karena OC sel kosong di sini masih ada yang positif, maka kita pilih positif yang terbesar, yaitu di sel 2,1 dengan OC 63. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kita melakukan perbaikan program pada sel 2,1. Nah, pada perbaikan program ini, kita loopingkan sel 2,1 menuju ke sel isi, yaitu sel 2,2, lalu ke sel 1,2, 1,3, 3,3, dan yang terakhir ke 3,1. Atau seperti ini. Dari sel 2,1 kita ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Kita lihat di tabel sel yang ada isinya, yaitu sel 2,2 80, sel 1,2 160, sel 1,3 80, sel 3,3 nilai epsilon, epsilon itu nilai yang sangat kecil, dan sel 3,1-nya 100. Di sini kita beri tanda minus, plus, minus, plus, minus. Nah, di sini terdapat 3 buah bilangan, yaitu 80, 160, dan 100. Kenapa epsilon tidak kita masukkan? Karena epsilon adalah nilai yang sangat kecil dan belum diketahui pasti nilainya. Nah, dari sini dapat kita lihat 3 angka di sini. Angka mana yang bila dijumlahkan atau dikurangkan dengan sel isi ini, yang hasilnya tidak negatif. Nah, kita coba apakah 80 dikurangi 100 itu hasilnya positif? Jawabannya tidak, maka 100 tidak memenuhi persyaratan. Lalu kita lihat 160. Jika kita kurangkan dengan 80, apakah memenuhi persyaratan? Jawabannya tidak, karena 80 dikurangi 160 minus 80. Nah, kita lihat 80, apakah bisa dikurangkan dengan 80? Bisa, yaitu 0. Apakah bisa ditambahkan dengan 160? Jawabannya iya, 240. Kita isi semua dengan 80. 0, 80, 20. Nah, kenapa di sel 3,3 kita isi epsilon plus dengan 80? Karena epsilon adalah nilai yang belum diketahui dan sangat kecil, maka saya memilih angka epsilon ini sebagai 0. Langkah yang keempat yaitu kita membuat tabel baru. Nah, di sini
kita masukkan nilai dari perbaikan program ini ke dalam tabel baru yang akan kita buat. Nah, di sini nilai dari 2,2 adalah 0, sel 2,2 0. Lalu kita lanjut ke sel 1,2 240, sel 1,3 0 0, sel 3,3 80, sel 3,1 20, dan sel 2,1 80. Nah, kita masukkan nilai-nilai belum ada di sini, yaitu 160. Jadi inilah tabel baru yang sudah mengalami perbaikan program. Kita cek apakah masih mengalami kemerosotan atau tidak dengan syarat yang tadi, M plus N min 1. Di sini banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya 4, dikurang 1, itu 6. Ternyata pada tabel baru kita mendapatkan selisihnya masih ada 5. Jadi masih mengalami kemerosotan. Nah, untuk memperbaikinya kita dapat menggunakan cara-cara seperti ini sampai selisih yang ada pada tabel ini berjumlah 6. Baik, kita akan menuju ke contoh soal. Consider the transportation problem having the following cost and procurement table. Apply the transportation simplex method to obtain an optimal solution. Kita mengambil soal ini dari buku Introduction to Operations Research, 5th edition by Frederick S. Hiller and Gerald E. Lieberman. Langsung saja kita akan mengerjakannya menggunakan metode transportasi. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan dengan menggunakan metode NWC. Sesuai yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dari metode NWC kita dapat mengambil dari sel pojok atas kiri. Nah, ini kita pilih yang paling kecil antara 3 dan 5. Jadi ini kita masukkan 3. Lalu ini kita coret. Ini coret sisa 2. Dan kita akan menuju ke sampingnya. Kita ambil yang paling kecil antara 2 dan 3. Kita masukkan 2. Ini kita coret. Dan ini kita coret. Ini menjadi 1. Setelah itu kita akan memasukkan ke sel bawahnya. Karena kita akan membentuknya seperti tangga. Jadi ini kita masukkan yang terkecil antara 1 dan 2, kita masukkan 1. Lalu ini kita coret, dan ini kita coret, dan ini sisa 1. Setelah itu kita akan memasukkan ke sel sampingnya. Kita pilih angka yang paling kecil antara 1 dan 2. Lalu kita masukkan 1, dan ini kita coret. Ini juga kita coret, kita kurangkan dengan 1 sehingga sisanya 1. Lalu kita menuju ke sel bawahnya, yaitu kita memilih angka paling kecil antara 3 dan 1, sehingga kita pilih angka 1. Lalu ini kita coret, dan ini kita coret, sehingga sisanya 2. Setelah itu, kolom terakhir kita isi dengan angka 2. Seperti ini. Lalu sisanya kita akan mencari nilainya, yaitu dengan cara 3 dikalikan 3 ditambah 7 dikalikan 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 8 kali 1 dan ditambah 5 kali 2. Lalu ini 9 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 10. Totalnya adalah 48. Sehingga nilai optimum dengan menggunakan metode NWC adalah 48. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan program dengan menggunakan metode VAM. Yaitu yang pertama kita mencari beda kolom dan juga beda barisnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari selisih dua bilangan terkecil dari baris atau kolom tersebut. Contohnya, kita akan mencari beda kolom dari kolom TI. Sehingga kita dapat mencari selisih antara 3 dan juga 2, yaitu 1. Lalu, dari kolom ini kita akan mencari bedanya, yaitu 1. Lalu kita lanjutkan mencari beda baris pada setiap kolom dan juga setiap baris. Sehingga kita dapatkan BK dan juga BB seperti ini. Lalu kita pilih BK dan BB paling besar, yaitu 3. Setelah itu, pada kolom T3 kita pilih angka paling kecil, yaitu 3.
Setelah itu, kita lihat kapasitas dan juga permintaannya, manakah yang paling kecil. Karena di sini sama, jadi kita dapat memilihnya salah satunya. Contohnya, saya akan memilih yang ini. Jadi, kita akan mencoret garis ini dan memberi tanda. Lalu, pada kolom ini kita kurangkan dengan kapasitas di sini. Lalu selanjutnya kita dapat mencari BK-nya lagi. Di sini BK-nya adalah 1 dan ini 4. Karena ini sudah memenuhi, jadi kita strip. Lalu yang ini 1. Kita dapat memilih 4 sebagai BK yang akan dipilih karena dia paling besar. Nah, BK ini terdapat pada T2. Kita pilih di T2 angka yang paling kecil, yaitu 3. Dan 3 terletak pada baris A3 dan juga kolom T2. Kita pilih salah satunya. Misalkan saya pilih yang ini, maka ini kita coret. Dan ini kita isi 3. Karena 3 sudah memenuhi, kita dapat mencoretnya. Dan ini kita beri strip. Selanjutnya kita cari BB-nya lagi. Karena yang ini kan sudah di strip, sudah dicoret. Jadi kita cari BB-nya lagi. Yaitu ini BB-nya sama dengan 1 dan ini strip, lalu ini 1. Karena di sini semuanya 1, kita dapat memilih salah satunya. Contohnya saya akan memilih yang ini. Yang ini kita dapat memilih yang paling kecil, yaitu 3. Di sini 3 terletak pada T1 dan juga A1. Kita lihat kapasitas dan juga permintaannya. Kita pilih yang paling kecil, yaitu pada kolom T1. Lalu kita coret. Lalu ini kita pilih 3 dan kapasitasnya dikurangi 3. Sisanya 2. Setelah itu kita coret yang ini. Karena ini tadi sudah dipilih. Lalu ini menjadi strip. Oke, di sini terlihat hanya satu kolom saja yang belum terisi. Jadi kita akan mengisinya dengan angka 2. Maka ini kita coret dan ini kita coret. Lalu kita mencari program optimalnya, hasil optimalnya, yaitu 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah, dan hasilnya adalah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9, dan hasilnya adalah 32. Baik, selanjutnya merupakan cara mengerjakan soal dengan menggunakan metode inspeksi. Hal pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal dengan menggunakan metode inspeksi adalah memilih biaya yang paling kecil di antara semua biaya yang ada. Nah, di sini di antara semua biaya yang ada, yang paling kecil itu adalah 2 yang berada pada sel 21. Selanjutnya, kita perhatikan pada kapasitas pada baris kedua dan permintaan pada kolom pertama. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang paling kecil di antara kapasitas dan permintaan. Kebetulan di sini yang paling kecil itu ada pada kapasitas, yaitu 2, sehingga kita bisa mengisi sel 21 dengan banyaknya kapasitas. Nah, karena kapasitas telah terpenuhi, sehingga sel yang lain bisa kita coret. Dan permintaan telah terpenuhi 2, sehingga banyaknya permintaan tersisa 3 dikurangi 2, yaitu 1. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih lagi biaya yang paling kecil di antara semua biaya yang tersisa. Nah, di sini ada 2 biaya paling kecil yang tersisa, yaitu 3, dan di mana itu ada pada sel 11 dan sel 32. Nah, di sini kita bisa bebas memilih saja mau sel 11 atau sel 32. Namun di sini saya memilih sel 1. Selanjutnya kita perhatikan pada kapasitas di baris pertama dan permintaan pada kolom pertama. Kita pilih yang paling kecil antara kapasitas dan permintaan. Di sini yang paling kecil itu ada pada permintaan kolom pertama, sehingga kita bisa isi sel 11 dengan banyaknya permintaan yang ada, yaitu 1. Nah, karena seluruh permintaan pada kolom pertama telah terpenuhi, maka sel yang ada pada kolom pertama bisa kita coret. Dan karena kapasitas pada baris pertama telah terpenuhi 1, sehingga sisa kapasitas adalah 4. Selanjutnya, kita pilih lagi biaya yang paling kecil di antara semua biaya yang tersisa. Di sini masih ada biayanya, yaitu 3 pada sel 32, sehingga kita pilih itu. Selanjutnya bisa dilihat bahwa kapasitas pada baris ketiga dan permintaan pada kolom kedua itu nilainya sama, sehingga kita bisa isi saja sel 32 dengan kapasitas dan permintaan yang tersedia, yaitu 3.
Nah, karena kapasitas pada baris ketiga dan permintaan pada kolom kedua telah terpenuhi semuanya, jadi kita bisa coret sel-sel yang tersisa pada baris ketiga dan kolom kedua. Selanjutnya, kita pilih biaya yang paling kecil di antara dua biaya yang tersisa, yaitu kita pilih 4 yang ada pada sel 14. Kemudian, perhatikan lagi kapasitas pada baris pertama dan permintaan pada kolom keempat. Kita pilih lagi yang paling kecil di antara kapasitas dan permintaan, yaitu di sini 2, sehingga kita bisa isi sel 14 dengan banyaknya permintaan yang ada, yaitu 2. Nah, karena kapasitasnya sudah terambil lagi 2, sehingga sisa kapasitas yang tersedia adalah 2 lagi. Nah, kemudian kita bisa pilih sel yang terakhir dengan biaya 6, yaitu pada sel 13. Nah, karena kapasitas dan permintaannya sama, sehingga kita bisa langsung isi saja pada sel 13 dengan 2. Sehingga seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Nah, kemudian inilah merupakan hasil tabel optimal dengan pengerjaan menggunakan metode inspeksi. Selanjutnya, kita hanya tinggal mencari Z-nya saja, yaitu mengalihkan biaya dengan isi sel. Seperti pada sel 11, kita tinggal mengalihkan 3 kali 1, kemudian sel 21, kita tinggal mengalihkan 2 kali 2, kemudian sel 13, kita tinggal mengalihkan 6 kali 2, dan sel 14, kita tinggal mengalihkan 4 kali 2, kemudian yang terakhir sel 32, kita tinggal mengalihkan 3 kali 3. Nah, kemudian hasilnya nanti dijumlahkan, sehingga menghasilkan 3, ditambah 4, ditambah 12, ditambah 8, ditambah 9, yaitu sama dengan 36. Nah, inilah merupakan hasil optimal dengan menggunakan metode inspeksi. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita mencari tahu terkait hasil optimal dari soal yang telah diberikan dengan metode NWC, BAM, dan inspeksi, selanjutnya kita akan mencari tahu apakah hasil optimal tersebut benar-benar hasil optimal atau tidak. Nah, untuk kemudian kita akan mengecek apakah pada tabel optimal ini terjadi kemerosotan atau tidak. Caranya yaitu dengan menjumlahkan banyaknya baris dan juga banyaknya kolom dikurangi 1. Kita cek dulu kemerosotannya. Cek kemerosotan. Karena di sini banyak barisnya ada 3, sehingga 3 ditambah banyak kolomnya ada 4, tambah 4 dikurangi 1 itu sama dengan 6. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengecek apakah pada tabel optimal ini terjadi kemerosotan atau tidak? Yaitu hasil dari ini itu harus sama dengan banyaknya sel yang terisi pada tabel optimal ini. Nah, sedangkan di sini kita dapat menghitung bahwasanya isi dari tabel optimal ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5, yang dimana ini tidak sama dengan ini, sehingga isi sel tidak sama dengan 6, yang artinya pada tabel ini terjadi degenerasi. Terjadi degenerasi. Nah, untuk selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah untuk mengerjakan bagaimana caranya menyelesaikan kemerosotan ini. Nah, yang pertama dilakukan, kita memisalkan, kita pilih salah satu R, yang dimana di sini saya pilih R1, jadi kita misalkan R1 itu sama dengan 0. Misal R1 itu sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan sel-sel yang terisi pada tabel optimal ini. Seperti yang pertama, saya akan menuliskan sel 11, yang dimana sel 11 ini didapat dari R1 ditambah K1. Ini harus sama dengan 3. Nah, kita tadi sudah memisalkan bahwasannya R1 ini 0, sehingga kita tinggal dituliskannya saja. Jadi 0 ditambah K1 itu sama dengan 3, sehingga K1-nya sama dengan 3. Kemudian lanjut ke sel berikutnya, yaitu sel 13, yang dimana didapatkan dari R1 ditambah K3 itu sama dengan 6. Yang dimana R1-nya 0 ditambah K3 sama dengan 6, sehingga K3-nya sama dengan 6. Kemudian lanjut di sel 14, dari mana ini didapatkan dari R1 ditambah K4, di mana ini harus sama dengan 4. R1-nya 0 ditambah K4 sama dengan 4, sehingga K4 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu sel 21. Sel 21 yang diperoleh dari R2 ditambah K1. Ini harus menghasilkan 2. Tadi kita sudah peroleh K1-nya 3, jadi kita tinggal mensubstitusikan di sini. Sehingga R2 ditambah 3 yaitu sama dengan 2, sehingga R2 yaitu sama dengan 2 dikurangi 3 yaitu sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya mari kita fokus pada sel 32. Sel 32 ini merupakan satu-satunya yang memiliki isi pada baris ketiga dan kolom kedua. Nah, maka dari itu untuk mencari
R3 ataupun K2, itu kita perlu memilih salah satu CIJ terkecil yang terdapat pada baris ketiga ataupun kolom kedua. Yang dimana di sini CIJ terkecilnya itu terdapat pada baris ketiga, yaitu 2. Ini. Dan pada baris ketiga ini, alias 34, sel 34 ini, kita bisa memberikan epsilon, yang dimana epsilon ini merupakan suatu bilangan yang mendekati 0, sehingga eksistensinya pada suatu tabel ini itu dikategorikan sebagai 0. Jadi kita anggap dia sebagai 0. Nah baik, karena di sini kita sudah ada sel baru, maka kita hitung lebih dahulu sel 34 karena kita sudah mendapatkan kalimatnya, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan R3 ini. Sehingga sel 34 itu diperoleh dari R3 ditambah K4 itu harus sama dengan 2, yang dimana kita tadi peroleh K4 nya 4, sehingga R3 ditambah 4 yaitu sama dengan 2, R3 sama dengan 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari R3 nya, selanjutnya kita perlu mencari K2 nya, yaitu dengan isi sel 3,2, sehingga sini saja ya, 3,2 didapatkan dari R3 ditambah K2 itu harus menghasilkan 3, yang dimana R3 nya kita sudah dapat nih, yaitu negatif 2 ditambah K2 itu sama dengan 3, sehingga K2 yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sehingga di sini kita sudah mendapatkan R1 sama dengan 0, K1 sama dengan 3, K3 sama dengan 6, K4 sama dengan 4, kemudian R2 sama dengan negatif 1, R3 sama dengan negatif 2, dan K2 sama dengan 5. Baik, untuk step selanjutnya yaitu dibentuk lagi suatu tabel yang dimana terdapat BK atau beda kolom dan BB atau beda baris. Yang dimana kita tadi sudah menghitung R1, R2, R3, K1, K2, K3, dan K4. Yang dimana R1, R2, R3 ini merupakan beda baris dan K1 sampai K4 ini merupakan beda kolom. Jadi kita hanya tinggal memasukkan R1, R2, R3 ini pada BB dan K1, K2, K3, K4 pada BK. Sehingga di sini pada baris pertama R1 nya 0, baris kedua R2 yaitu negatif 1, baris ketiga R3 yaitu negatif 2. Kemudian beda kolom, pada kolom pertama yaitu K1 3, kolom kedua K2 5, kolom ketiga K3 6, kolom keempat K4 4. Selanjutnya yaitu kita perlu menuliskan sel-sel kosong pada tabel ini. Yang dimana di sini saya akan tuliskan sel kosong yang pertama yaitu sel 1 2. Sel 1 2 itu sama dengan R1 ditambah K2, yang dimana R1 nya 0 ditambah K2 nya 5 dikurangi biayanya yaitu 7, sehingga menghasilkan negatif 2. Kemudian lanjut ke sel 22 yang dimana didapatkan dari R2, R2 nya negatif 1 ditambah K2 yaitu K2 nya 5 dikurangi biaya yaitu 4, sehingga didapatkan 0. Kemudian lanjut ke sel 23 yang didapatkan dari R2 yaitu negatif 1 ditambah K3 6 dikurangi biayanya 3, itu kita dapatkan 2. Kemudian sel 24 didapatkan dari R2 nya 1 ditambah K4 nya 4 dikurangi ini 5 yaitu sama dengan 0. Kemudian di sel 31 itu didapatkan dari R3 nya negatif 2 ditambah K1 yaitu 3 dikurangi biaya 4 yaitu didapatkan negatif 3. Kemudian sel yang terakhir yaitu sel 33 didapatkan dari R3 yaitu negatif 2 ditambah K3 yaitu 6 dikurangi biayanya yaitu 8, sehingga menghasilkan negatif 4. Nah, selanjutnya kita fokus pada ini. Di sini masih ada bilangan positif. Artinya tabel ini belum optimal. Sehingga pertama-tama kita harus melakukan looping terlebih dahulu pada sel 23. Sel 23 artinya dari sini kita loop. Yang dimana itu berangkat
dari sel 23, kemudian kita menuju ke sel 13. Selanjutnya kita menuju ke sel 11 dan menuju ke sel 12. Mohon maaf, maksudnya 21. Yang dimana XIJ-nya untuk sel 13 itu XIJ-nya 2, sel 11 XIJ-nya 1, dan sel 21 XIJ-nya 2. Nah, kemudian pada sel ini untuk perbaikannya, pada sel 23 itu tadi sel 23 di sini isi selnya masih tidak ada isi, berarti 0, ditambah Oke, selanjutnya kita harus menuliskan sel-sel ini. Kita tulis ulang 23, 13, 11, dan 21, yaitu sel 23. Karena ini selnya kosong berarti 0. Sel 13 itu 2 XIJ-nya, sel 11 XIJ-nya 1, sel 21 XIJ-nya 2. Sini kita tambah minus. Nah, kemudian kita pilih dari XIJ ini yang sekiranya tidak akan menghasilkan negatif, yang dimana pada kasus ini semuanya memenuhi, sehingga kita pilih yang paling besar yaitu 2. Jadi di sini 2. Ya. Jadi pada sel 23 itu 2, sel 13 0, sel 12 mohon maaf, sel 11 itu 3, dan sel 21 0. Maka kita bisa mengerjakan tabel perbaikan. Nah, baik, setelah tadi kita melakukan looping dan dihasilkan perbaikan ini, kita tinggal memasukkan kepada tabel perbaikan ini. Jadi, untuk sel 23 ini kita isi 2. Kemudian sel 13 kita tidak isi apapun. Jadi ini tetap 0. Kemudian sel 11 di sini kita isi 3. Dan sel 21 tidak diisi apapun. Nah, sisanya kita isi sesuai dari tabel sebelum perbaikan. Nah, setelah memasukkan program perbaikan ini, untuk sel-sel yang tidak mengalami perbaikan itu diisi sesuai dengan tabel sebelum perbaikan. Jadi seperti contohnya sel 32 tadi sebelum perbaikan isinya 3. Begitupun sel 14 sebelum perbaikan isinya 2. Karena 32 dan 14 tidak mengalami perubahan. Nah, oke. Selanjutnya kita cek lagi apakah tabel ini masih mengalami kemerosotan atau tidak. Kita cek kemerosotan. Cara ceknya seperti tadi, yaitu 3 ditambah 4 dikurangi 1 yaitu 6. Berarti sel yang terisi harus ada 6. Sedangkan di sini sel yang terisi hanya ada 4. Artinya sel ini masih mengalami degenerasi. Nah, maka kita lakukan ulang modi. Kita lakukan seperti tadi. Kita misalkan S1 sama dengan 0. Kemudian pada sel 11 itu diperoleh dari S1 tambah K1, yaitu harus sama dengan 3. Berarti S1-nya 0 ditambah K1 sama dengan 3, artinya K1-nya sama dengan 3. Kemudian sel 14 yang dimana diperoleh dari S1 ditambah K4, yaitu harus sama dengan 4. Yang dimana S1-nya 0 tambah K4 sama dengan 4, berarti K4-nya sama dengan 4. Oke, selanjutnya sel 23. Nah, karena bisa dilihat ya, sel 23 merupakan satu-satunya sel yang terisi pada baris 2 dan kolom 3, sehingga kita perlu mencari CIJ terkecil pada baris kedua atau baris ketiga seperti tadi, yang nantinya akan diisi oleh epsilon. Yang dimana di sini ada pada baris ke 21. Sehingga ini kita isi epsilon. Sehingga 21 itu diperoleh dari R2 ditambah K1, yaitu sama dengan harus sama dengan 2. Kita sudah peroleh K1-nya 3 ditambah R2, berarti harus sama dengan 2, dan R2-nya kita peroleh negatif 1. Kemudian kita perhatikan lagi di sini pada sel 32
Sel 32 merupakan satu-satunya sel yang memiliki isi pada baris ketiga dan kolom kedua, sehingga kita pilih CIJ yang paling kecil pada baris ketiga atau kolom kedua di sini, yaitu pada baris ketiga, sehingga kita isi dengan epsilon lagi. Maka ini bisa dihitung untuk sel 34, yaitu sama dengan diperoleh dari R3 ditambah ke-4, yang dimana harus sama dengan 2. R3 ditambah ke-4-nya 4 sama dengan 2, berarti R3 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita bisa mencari yang 23, sel 23 itu diperoleh dari R2 ditambah K3, yang dimana itu harus sama dengan 3. R2 nya negatif 1 tambah K3 sama dengan 3, K3 nya sama dengan 4. Kemudian lanjut pada sel 32, yaitu diperoleh dari R3 ditambah K2 harus sama dengan 3. R3 nya kita sudah dapat negatif 2 tambah K2 sama dengan 3, sehingga K2 sama dengan 5. Maka dari sini kita sudah memperoleh R1, K1, K4, R2, R3, K3, dan K2. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan proses pada pengisian beda baris dan beda kolom seperti yang tadi dilakukan, yang dimana beda baris ini merupakan R dari 1 sampai 3 dan beda kolom merupakan K dari 1 sampai 4. Jadi kita tinggal isi saja 0, negatif 1, negatif 2, kemudian 3, 5, 4, 4. Oke, selanjutnya kita tulis ulang sel kosong pada tabel perbaikan ini, yang dimana sel kosongnya itu adalah 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 3. Oke, kita hitung ulang. Untuk 1, 2, yaitu berarti R1 0 ditambah K2 yaitu 5 dikurangi 7, hasilnya negatif 2. Kemudian ini untuk 1, 3, R1 ditambah K3 dikurangi biayanya yaitu 6, yaitu kita menghasilkan negatif 2. Kemudian sel 22 yaitu R2 yaitu negatif 1 ditambah K2 5 dikurangi ini biayanya 4 hingga menghasilkan 0. Kemudian untuk sel 24 yaitu dari R2 yaitu negatif 1 ditambah K4 yaitu 4 dikurangi biayanya yaitu 3. Kita mendapatkan 0 di sel 31, berarti kita peroleh dari R3 yaitu negatif 2 ditambah K1 yaitu 2 dikurangi 4 yaitu biayanya ya, yaitu kita mendapatkan negatif 3. Kemudian sel 33 itu diperoleh dari R3 yaitu negatif 2 ditambah K3 yaitu 4 dikurangi biayanya yaitu 8. Di sini kita mendapatkan negatif 6. Nah, kemudian bisa diperhatikan bahwasanya di sini sudah tidak terdapat bilangan positif lagi, yang dimana artinya hasilnya sudah optimal. Akan tetapi di sini masih terdapat 0, yang dimana walaupun terdapat 0, kita artinya Z-nya itu tetap, yaitu tetap dari tabel perbaikan ini, dan kita bisa berhenti melakukan mod. Jadi hasil optimalnya adalah Z sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 ditambah, karena ini epsilon itu mendekati 0, jadi ini kita anggap 2 kali 0, dan 2 kali 0 itu 0, jadi kita tidak perlu tulis ya. Kemudian ditambah 3 kali 2 dan ditambah 3 kali 3 seperti yang tadi, karena epsilon itu mendekati 0 sehingga 2 kali 0 itu kita tidak perlu tulis, dan ini menghasilkan 32. Maka ini merupakan hasil optimal dari soal yang tadi telah disebutkan. Baik, selanjutnya merupakan tutorial penggunaan form QM untuk menghitung transportasi.
Nah, ketika pertama membuka, ini sudah ada instruksinya, jadi kita bisa close saja. Kemudian kita ke bagian transportation. Di sini kita bisa menambahkan judul untuk tabel kita. Nah, di sini kita juga bisa mengatur banyaknya baris dan banyaknya kolom yang ada pada tabel kita. Untuk number of source itu untuk banyaknya baris dan number of destinations itu untuk banyaknya kolom. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah kita mau memaksimumkan atau meminimumkan biaya transportasinya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengubah nama dari baris ataupun kolom melalui pengaturan yang di sebelah kanan. Apabila telah selesai, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih untuk menggunakan metode mana saja untuk menyelesaikan masalah transportasi. Di sini saya memakai any starting method agar tabel yang ditampilkan merupakan tabel yang paling optimal. Setelah memilih metode, kita bisa langsung mengisi tabel-tabelnya dengan biaya, kemudian permintaan, dan juga kapasitas yang ada pada soal. Nah, ini merupakan hasil dari tabel optimalnya. Kemudian bisa diperhatikan pada bagian note, di sana tertera bahwasanya tabel ini memiliki multiple optimal solution. Artinya, ada fungsi tujuan lain yang memiliki hasil solusi yang sama, yaitu 32. Nah, sebenarnya untuk mencari fungsi tujuan lain, kita bisa menggunakan cara looping. Akan tetapi, pada tabel ini sudah tidak bisa dilakukan looping lagi. Maka dari itu, kita akan mencari metode lain yang bisa menghasilkan fungsi tujuan yang berbeda dari fungsi tujuan yang pertama. Caranya, kita edit data terlebih dahulu. Kemudian, kita pilih metode yang akan digunakan untuk mencari fungsi tujuan lain. Di sini saya menggunakan FAM. Kemudian, tinggal di enter saja. Nah, ini merupakan hasil tabel optimalnya yang dimana memiliki fungsi tujuan yang sama dengan tabel optimal yang sebelumnya. Sehingga ini bukan merupakan fungsi tujuan yang dicari. Maka, kita akan mencari lagi dengan menggunakan metode yang lain yang dimana ini saya menggunakan NWC. Kita enter, bisa dilihat bahwasanya fungsi tujuannya itu sudah berbeda dengan tabel sebelumnya. Bisa dibandingkan pada tabelnya, yaitu perbedaannya pada peletakan nolnya. Tetapi, ini memiliki hasil yang sama dengan fungsi tujuan yang sebelumnya. Maka ini merupakan fungsi tujuan yang dicari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai